Semua siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah siap kita belajar? Siap. Kalau sudah siap, Pak tanya terlebih dahulu. Pertama, pakaian kalian harus rapi, topi dilepas, begitupun dengan kebersihan kelas harus kita jaga. Yang ada sampah di bawah meja dan kursi silakan dicek terlebih dahulu, silakan dibuang ke kotak sampah. Pergi ke sekolah tadi, apakah sudah sarapan? Sudah, alhamdulillah. Baiklah, sebelum ini Pak cek kehadiran terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir, nak? Ada. Siapa? Aurel. Kenapa Aurel? Sakit. Kita doakan sahabat kita, anak didik Pak Aurel, semoga cepat sembuh sehingga dapat bergabung ke kelas 91 ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pergi sekolah tadi, apakah sudah pamit dengan kedua orang tua? Sudah. Benar? Yang cowok pamit? Karena pamit pada kedua orang tua ibarat lagu Roma Irama. Restu orang tua itu sangat berguna bagi kita, terutama dalam beraktivitas maupun belajar, sehingga apa? Pembelajaran hari ini dapat mudah dicerna atau ditangkap ketika kalau kamu tangkap. Oke? Ini yang Aurel tadi sakit ya, nak? Aurel sakit. Oke, itu saja. Oke. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Mohon dibimbing teman-temannya untuk berdoa. Siap depannya. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, sekali lagi kita berdoa bersama. Doa mulai.
Terima kasih kepada kelas sudah memimpin jalannya doa. Sebelum kita belajar, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan. Ya. Sebelum belajar biar tidak tegang, tangannya begini dulu. Biar tidak tegang. Oke. Fokus gini. Nanti kalau Pak sampaikan tepuk, perhatikan dulu ya. Tepuk belajar begini. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke? Oke. Boleh kita mulai? Boleh. Kalau boleh kita mulai, Pak itu tepuk belajar. Melihat, mendengar, mengingat, Fokus. Satu kali lagi. melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, mantap. Terima kasih, tepuk tangan semua. Baiklah, anak-anak, sebelum kita ke materi selanjutnya, kita mengulas kembali ataupun mengulang kembali masalah pelajaran kemarin. Yang kemarin pertemuan kita sampai mana nak? Ke teks deskripsi. Oke. Semua alat silakan kalian siapkan, alat belajar kalian silakan. Siapkan. Sudah siap? Ada yang masih ingat apa itu teks deskripsi? Ada? Ada yang masih ingat apa itu teks deskripsi? Silakan, silakan berdiri. Silakan berdiri. Oke, berarti kalau teks deskripsi sebuah teks yang menjelaskan apa? Apa tadi?
sebuah peristiwa secara detail dan objektif. Paham? Kalau sudah paham teks deskripsi itu apa, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kita membahas masalah deskripsi infografik. Ada yang tahu apa itu deskripsi infografik? Apa deskripsi infografik? Informasi yang disampaikan dalam bentuk grafik. Oke, mantap. Walaupun itu kita beri aplaus, walaupun kita belum belajar apa itu deskripsi infografik, teman kalian sudah belajar. Berarti bukunya digunakan dengan baik. Inilah menjadi motivasi bagi kita semua. Walaupun Pak belum bahas apa itu deskripsi infografik, dia sudah tahu apa itu deskripsi infografik. Baiklah, Pak jelaskan sekali lagi, walaupun ada salah satu teman kalian sudah paham apa itu deskripsi infografik. Silakan perhatikan di sini. Deskripsi visual dalam infografik. Deskripsi adalah penggambaran suatu objek apa? Peristiwa yang jelas dan terperinci dengan kata-kata sehingga pembaca seolah dapat melihat, menerangkan atau mengalami sendiri apa yang Dirasakan oleh penulis. Mantap. Visual. Ada yang tahu apa itu visual? Ada yang tahu? Visual apa? Kalau di teks deskripsi itu dalam bentuk sebuah tulisan. Benar? Kalau teks deskripsi berbentuk sebuah tulisan. Sedangkan kalau visual itu hal yang terlihat dari mata, tidak berbentuk teks atau tulisan. Nah, di sini. Nah, bersifat wujud hanya bisa dilihat oleh mata. Panca indera, bukan mata hati itu. Oke? Lanjut. Di sini infografik. Apa itu infografik? Ada yang tahu? Infografik itu apa? Di sekolahan kita ini, di lingkungan sekolahan kita ini ada salah satu contoh infografik. Kalau teks deskripsi itu mendeskripsikan sebuah objek, sebuah kejadian secara subjektif, tetapi kalau infografik ini dengan menggunakan sebuah gambar. Ada yang pernah menjumpai? Pas kalian masuk gerbang SMP Muhammadiyah Kota Pagar Alam, selesai gerbang itu sebelah kanan itu ada banner ukuran 2,5 meter kali 4 meter. Ada? Apalah itu? Ada banner yang menunjukkan seragam sekolah SMP Muhammadiyah Kota Pagar. Itulah salah satu contoh infografi. Kalau ditambah dengan deskripsi infografi, dia harus bergabung antara teks dengan sebuah gambar. Di situ ada kan teksnya. Di gambaran ada 4 orang siswa di situ. 8 orang siswa, 1 cewek 1 cowok, masing-masing pasangan kan. Di situ ada seragam SMP Muhammadiyah Kota Pagar Alam. Itu sebuah teks. Tetapi di bawahnya ada foto kan. Yang hari Senin Selasa itu fotonya apa? Putih biru lengkap dengan atributnya. Begitupun dengan Rabu dan Kamis. PDH lengkap dengan atributnya. Dan selanjutnya pakaian olahraga. Di situ ada keterangannya hari Jumat.
Apa yang ini? Terus hari Sabtu memakai di situ kan tidak ada keterangan di bawahnya siswa harus hari Selasa harus memakai ini, kan tidak ada keterangannya kan? Berarti cukup dengan melihat foto itu berarti kamu paham apa informasi yang didapat dari sebuah infografik. Itu infografik namanya. Sudah tahu? Terus di sini apa itu pengertian infografik? Di sini informasi atau data yang menggabungkan teks, gambar, grafik dan elemen desain untuk menyampaikan pesan secara ringkas. Gunanya infografik ini biasanya kita jumpai teks deskripsi atau buat sebuah novel itu kebanyakan sebuah teks, benar? Kebanyakan teks ya kan? Itu berapa? Paling minimal 100 lembar, 80 lembar. Tetapi di sini teks itu diganti dengan sebuah infografik, sebuah foto. Ibarat Pak contohkan dengan yang infografik SMP Model Kota Padang. Kalau yang di teks dijelaskan hari Selasa harus ini, begitupun dengan atributnya harus lengkap, kan panjang. Tetapi pas kalian melihat foto atau melihat infografik itu sudah paham, oh hari Senin ini pakai dasi lengkap, pangkat lengkap, benar ya? Nah, di situ sudah paham kalian. Sudah paham semua? Sudah paham semua. Kita lanjut ke materi. Kita ulang kembali. Apa infografik tadi? Apa infografik tadi? Deskripsi. Kita gabung sekarang. Apa itu deskripsi visual infografik? Sebuah deskripsi yang berbentuk grafik. Paham? Visual apa? Visual apa? Hal yang bisa dilihat dari mata. Infografik apa? Teks dan tulisan, gabungan dari teks dan tulisan. Benar? Nah, di sini kenapa Pak bahas masalah deskripsi visual secara infografik? Apa tujuannya? Supaya kalian bisa memahami sebuah informasi dari apa? Dari infografik. Baiklah, selanjutnya kalau sudah paham semua, Pak kembalikan lagi. Nah, di situ sudah kelihatan? Sudah. Di situ ada gambaran. Sebuah contoh mengamati deskripsi visual melalui infografik. Ada sebuah teks, ada juga warna di sana, gabungan warna. Ada juga gambar. Di sini ada pertanyaan. Setujukah atau tidak infografik tersebut merupakan suasana belajar? Berikan alasannya. Catat bingung dari mana? Buka catatan tadi.
Setuju. Pak contohkan lagi. Setuju karena di sana sudah menggambarkan secara jelas macam-macam foto keluarga. Benar tidak? Benar. Macam-macam keluarga dan macam-macam cara belajar siswa. Siapa yang mendampingi? Yang pertama siapa yang mendampingi? Kedua orang tuanya. Ada ayah, ada ibu, dan ada adik dan kakaknya. Begitu yang selanjutnya di situ suasana belajar didampingi oleh seorang ayah. Apakah di sana? Di sini pertanyaan selanjutnya, dalam gambar di atas, adakah salah satu yang menggambarkan suasana yang Anda alami? Ada tidak? Ada. Yang nomor berapa, nak? Yang nomor 2. Berarti si Genda belajarnya di rumah didampingi kedua orang tuanya. Ada yang lain selain Genda? Zaki? Yang mana Zaki? Yang nomor 4. Oh ya, nomor 4 si Zaki. Berarti si Zaki bersama adiknya perempuan belajar bersama ayahnya. Selanjutnya 3. Apakah informasi yang disampaikan deskripsi visual infografik di atas mudah kalian pahami? Contohnya ayah yang membedakan ayah, ibu. Ada yang berani menjawab? Silakan. Silakan. Berdiri, ya. Ada tes yang gambar yang saling. Oke, tepuk tangan dulu. Ada yang lebih cepat lagi? Ada? Tidak ada? Nah, di sini mudah kalian pahami. Kenapa? Di sini sudah membedakan kalau baju seorang ayah itu warnanya tidak keunyu-unyuan, betul? Tidak warna pink. Benar? Kalau cewek menggunakan atribut pakaian begitu bandol, menggunakan warna pink. Ke perempuan warna. Di situ saja sudah terlihat siapa yang perempuan, siapa sebagai ayah, siapa sebagai ibu. Begitu pun dengan model rambutnya. Apakah sama? Tidak. Kalau yang laki-laki rambutnya pendek. Kalau yang perempuan rambutnya panjang. Mudah kalian pahami. Betul? Betul. Baiklah, kalau sudah paham, selanjutnya di sini Pak ada tugas bagi kalian. Nah, di situ tugas kelompok diskusi, mengamati deskripsi melalui infografik. Nah, kalian amati infografik ini. Apakah susunannya sesuai dengan keluarga kalian? Ada tidak di sini? Ada. Di sini yang pertama yaitu kakak adik dengan ayah dan ibu. Seterusnya di sini kakak adik dengan nenek. Sebelah kanan itu kakek dan nenek bersama cucunya. Ketiga, kakek bersama kedua orang cucunya. Benar? Benar. Nomor 3, apakah kalian mengenal orang-orang yang memiliki suasana keluarga seperti di sini? Ada tidak? Pasti? Ada di lingkungan rumah kalian. Begitupun di dalam kelas ini pasti ada. Nah, di situ ada tugas kelompok. Pak kasih waktu 25 menit untuk mengerjakan. Selesai 25 menit, Pak, kalian presentasi ke depan perwakilan kelompok saja. Silakan, di sini sudah terbentuk kelompok. Silakan kalian kerjakan. Selamat mengerjakan sesuai dengan kalimatnya kerja kelompok, berarti harus kerja sama. Silakan kerjakan. Kalau yang ingin bertanya silakan kalian tanyakan.
Silakan kerjakan. Silakan kerja kelompok. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya dengan Pak. Nah, sebelumnya Pak jelaskan terlebih dahulu nah. Coba, mungkin ada sebagian yang sudah mengerti, ada sebagian yang belum mengerti. Di sini ada tugasnya, kalian mengamati sebuah infografik yang tadi, ya. Di situ ada tabel yang pertama yaitu pernyataan infografik tersebut tentang berbagai jenis keluarga. Kalau kalian setuju, kalian contreng yang S, setuju. Kalau setuju, berikan alasannya. Begitupun sebaliknya, kalau kalian tidak setuju dengan pernyataan itu, kalian contreng TS, tidak setuju dan berikan alasannya. Paham? Paham. Sudah siap mengerjakan? Sudah. Silakan kerjakan. Yang cowok bagaimana, sudah paham? Harus kerja sama. Ingat, kalau kerja kelompok harus kerja sama. Walaupun tidak ini, kasihkan inspirasinya. Masalah kelompok dua? Yang mana? Oh ini. Yang ini kalian contreng. Kalau kalian setuju dengan pernyataan ini, kalian contreng setuju. Dan di kolom alasan ini kalian berikan alasan kenapa kalian tidak setuju.
Begitupun kalau tidak setuju. Oke? Kelompok 1 ada kendala? Tidak? Aman ya Pak? Aman ya? Mantap kalau aman. Bagaimana? Ganda? Ada yang tanyakan? Oh ya, ini dicontreng. Terus ini paham kan? Yang ini? Oh ya, contreng. Kalau ini tidak ada kendala lagi? Tidak. Bagaimana? Nanti siapkan 2 orang untuk presentasi ke depan menyampaikan hasil pengamatannya. Oke? Bagaimana? Ada kendala dari? Nah, ini paham kan? Ini paham kan? Nah, di situ silakan kalian kerjakan sambil menyimak ya. Nah, nanti ada pertanyaan dari kawan kalian. Pak, nanti presentasinya kami seluruh apa perwakilan? Tidak. Cuman setiap masing-masing kelompok itu cukup 2 orang menyampaikan hasil presentasi kalian di sini, hasil diskusi kalian mengenai memberikan tanggapan dari infografik ini. 2 orang cukup, 2 orang. Pertama kalian salam serta salam bela teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 4, mengenai memahami isi atau informasi atau menanggapi sebuah infografik keluarga yang ada di depan. Bagaimana? Ada lihat? Ya. Kalian presentasikan dan dibaca. Kalau pernyataan nomor 1 itu, kalau kalian tidak setuju, kalian sampaikan dengan teman kalian. Setuju atau tidak? Kalian sampaikan alasannya kenapa. Oke? Tidak ada. Gantian. Yang di kelompok gantian. Menulisnya gantian. Tidak ada kendala? Alhamdulillah.
jauh ini sudah mulai mengerjakan. Nanti presentasinya Pak kasih waktu masing-masing kelompok 2 menit. Ya. Masing-masing 2 menit. Kalau ada kendala silakan bertanya dengan Pak. Silakan kerjakan, waktunya 10 menit lagi untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Yang ada kendala silakan bertanya dengan Pak. Ya. Ya. Dalam satu kelompok satu jawaban saja, satu hasil diskusi kalian. Hasil diskusi kalian apa? Yang terbaik tapi sudah selesai? Ada yang sudah selesai, ada juga yang belum selesai. Masih ada waktu, silakan kerjakan lagi. Waktunya 5 menit. Setelah belajar infografik, jadi kalian sudah tahu isi banner itu apa, merupakan ini apa, infografi atau cuman banner pemberitahuan saja, ya? Sudah siap? Nah, kalau sudah siap, kita presentasi. Kalian presentasikan terlebih dahulu hasil diskusi kalian. Apakah harus mau urutan atau siapa yang ingin pertama sekali maju? Bagaimana? Ada? Kelompok 4 bagaimana? Sudah siap? Silakan ke depan. Silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Inilah hasil diskusi. Silakan. Berdua. Ini hasil presentasi, hasil diskusi dari kelompok 4. Silakan dibacakan. Perkenalkan terlebih dahulu nanti dengan kelompok. Kelompoknya terdiri siapa-siapa saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
isi kalian. Pertanyaan pertama, infografik pernyataan pertama, infografik tersebut tentang berbagai jenis keluarga. Dari kelompok kami setuju. Alasannya banyak model khususan keluarga yang ditampilkan. Oke, berarti yang alasan pertama, kelompok pertama itu mencontoh setuju. Alasannya apa tadi ya? Banyak model susunan keluarga. Nah, di situ banyak model susunan keluarga. Kita kembalikan lagi di sini. Nah, ada berapa? 4 macam model susunan keluarga di sana. Oke. Selanjutnya, Pernyataan yang kedua, gambar yang digunakan oleh Bapak kami, misalnya membedakan ayah, ibu, atau anak. oke. Pernyataan yang kedua, apakah gambar di infografik itu mudah dipahami? Menurut kelompok 4 bagaimana? Kelompok kami setuju. Oh, setuju. Alasannya kenapa? Ada pakaian untuk perempuan dan laki-laki yang berbeda. Oh iya, pakaian perempuan dan laki-laki berbeda. Oke, selanjutnya pernyataan selanjutnya. Selanjutnya informasi yang tercapai dari kelompok kami setuju. Alasannya ada teks dan gambar yang mendukung. Oke, yang keempat. Pembuatannya memperlihatkan keistimewaan jenis keluarga yang satu dengan yang lain. Kelompok kami tidak setuju. Alasannya tidak ada gambar yang dibuat ukuran atau warna yang menonjol. Oke, mantap. Tepuk tangan lebih dahulu. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 4 sudah selesai. Kelompok berapa yang ingin mempresentasikan? Langsung saja ke kelompok 2 silakan. Kelompok 2 silakan. Mohon yang sebelum presentasi nanti suaranya lebih kencangkan supaya teman-temannya bisa mendengar informasi yang kalian sampaikan. Sini. Ya, silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang terdiri dari Rizky, Delvin, Akbar, Niko, Zaki, Arkan. Oke, silakan. Infografik tersebut tentang berbagai jenis keluarga. Setuju. Oke. Alasannya banyak model susunan keluarga yang ditampilkan. Oke, mantap. Selanjutnya, pernyataan kedua. Oke, di sini saya Pak perjelas untuk presentasinya. Dari kelompok 2 di sini hasil diskusinya yaitu mengenai infografik di sana tentang keluarga, mengamati deskripsi. Yang pertama yaitu pernyataannya di sini, infografik tersebut tentang berbagai jenis keluarga. Mereka setuju katanya, karena alasannya banyak model susunan keluarga yang ditampilkan. Bagaimana pendapat kalian? Setuju atau tidak? Setuju. Oke, mantap. Yang kedua, pernyataan kedua, gambar yang digunakan kata kelompok penyaji ini mudah dipahami, misalnya membedakan ayah dan ibu dan anak. Kelompok 2 setuju katanya. Alasannya kenapa? Karena pakaiannya untuk perempuan dan laki-laki itu berbeda. Bagaimana, setuju? Setuju. Oke, mantap. Ketiga yaitu pernyataan informasi yang tercantum apakah sudah lengkap. Kelompok 2 menyampaikan tidak setuju katanya. Alasannya karena tidak banyak
foto lagi Pak, karena di sana cuma 4 fotonya. Jadi kurang setuju mereka, seharusnya fotonya lebih banyak lagi. Iya. Di sini ada 4, seharusnya menurut kelompok 2 ini 6 kelompok lebih dari itu supaya dia mudah paham dengan infografik. Pernyataan ke terakhir yaitu pembuatnya memperlihatkan keistimewaan jenis keluarga yang suatu dengan yang lain. Menurut kelompok 2 ini tidak setuju karena tidak ada gambar yang dibuat dengan ukuran atau warna yang menonjol. Bagaimana? Setuju atau tidak? Tidak. Setuju atau tidak dengan pendapat kedua? Oke, mantap. Silakan, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya silakan kelompok 1 untuk presentasi. Presentasi silakan kelompok 1. Silakan kelompok 1 presentasi. Silakan. Silakan di situ. Perkenalkan nama serta kelompok-kelompoknya. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Fernandes. Kelompok saya ada Rehan, Rian, Yandika, Aziz. Aziz, oke, ada 5 orang. Ya, silakan Mas dibacakan hasil diskusi kalian. Di suaranya mohon di lebih kencang lagi supaya teman-temannya bisa mendengarkan informasi dari hasil kalian mengamati deskripsi tadi melalui infografik. Bagaimana? Sudah mendengar? Tidak. Kelompok 5 ada yang suaranya lebih keras lagi. Ada Pak Yandika, ada Yandika, Yandika, Pak. silakan Yandika. Silakan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silakan. Silakan Yandika. Ini siswa berprestasi. Silakan. Silakan Yandika. Informasi tersebut tentang berbagai jenis keluarga. Nah, kelompok mereka setuju. Terus apa lagi? Alasannya kenapa setuju? Nah, Banyak model susunan keluarga yang ditawarkan. oke, bagaimana? Setuju. Yang cowok setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Oke. Lanjut. Gambar yang digunakan mudah dipahami, misalnya membedakan ayah, ibu, atau anak. Bagaimana, setuju atau tidak kelompok kalian? Setuju. Setuju. Alasannya kenapa? Nah? Pakaian untuk perempuan dan laki-laki berbeda. Bagaimana? Setuju? Pernyataan ketiga. Informasi yang tercantum sudah lengkap. Setuju. Setuju. Informasi yang tercantum di dalam deskripsi atau infografik tadi sudah lengkap. Kelompok mereka setuju. Kenapa setuju? Nah? Ada teks dan gambar yang saling bergabung. Nah, ada teks dan gambar yang saling bergabung di sana supaya pembaca mudah memahami apa informasi yang didapat. Oke, selanjutnya Pembuatannya memperlihatkan pernyataan keempat, pembuatannya memperlihatkan. keistimewaan jenis keluarga yang satu dengan yang lain. Oke, menurut kelompok kalian setuju atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Tidak ada gambar yang dibuat dengan ukuran atau warna yang menonjol. Oke, tidak ada gambar
dengan ukuran yang sangat menonjol katanya. Bagaimana, setuju? Setuju. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Yang terakhir yaitu kelompok tiga. Oke, silakan kelompok tiga mempresentasikan hasil diskusi. Silakan berdua. Silakan. Silakan perkenalan terlebih dahulu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Lutfi dan Kajian Kirana. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi yang terdiri dari Reva, Nabila, Aurel, Haifa, Monika, dan ternyata Yang pertama apa ya? informasi tersebut tentang berbagai jenis keluarga Setuju atau tidak? dari kelompok 3 dan 1. Kenapa setuju? Alasannya banyak susunan keluarga yang stabil. Oke. Menurut kalian bagaimana? Setuju. Lanjut. Pernyataan kedua, gambar yang digunakan sudah dipahami. Misalnya membedakan hanya itu buat anak. Dari kelompok kami, nyatanya setuju. Setuju. Alasannya? Alasannya pakaian pada lelaki masing-masing. Oke, pakaian dan aksesoris laki-laki itu berbeda kata kelompok 3. Kalau wanita pakai baju. Kalau laki-laki pakai jam. Ada pengingat waktu di sana. Kalau bahasa Inggris jam itu apa? Clock. Ya, ada clock. Clock. Selanjutnya, Informasi yang akan dibuat dari kelompok kami. nah, pernyataan ketiga, apakah informasi di infografik itu sudah lengkap? Kalau menurut kelompok 3, setuju atau tidak? Setuju, kenapa? Nak? Alasannya ada sedikit gambar yang besar. Oke, ada gambar, warna, teks yang mendukung katanya, sehingga kami pun yang mengamati infografik itu mudah paham apa isinya. Kasih upload dulu. Pernyataan keempat bagaimana? Kembali memperlihatkan keistimewaan jenis keluarga yang satu dengan yang lain dari kenyataan Kenapa tidak setuju? tidak ada gambar yang dibuat dengan ukuran atau warna yang Oke, pernyataannya apakah? Melihat? Pernyataan keempat yaitu apakah pembuatnya memperlihatkan keistimewaan di jenis dari keluarga satu yang lainnya. Kalau kelompok mereka tidak, karena tidak ada gambar yang dibuat dengan ukuran atau warna yang menonjol. Benar, yang menonjol di situ sudah kita lihat warna perempuan itu sama semua. Ya, bajunya yang nenek tadi bukan ibu. Yang nenek, kalau yang ibu beda. Benar? Kalau kakek di situ ada 2 foto kakek. Kakek siapa itu? Kakekku. Iya. Di situ warnanya ada 2 foto kakek. Warna apa itu? Hijau. Benar, hijau. Bukan pink. Bukan. Ya, kalau yang warna pink itu menunjukkan baju siapa? Hah? Siapa? Seorang. Ya, kalau cucu di bawah, kalau di atas itu namanya apa? Seorang anak perempuan. Di sini warna yang putih dengan merah ini menunjukkan siapa? Seorang anak laki-laki. Terus kalau yang ini warnanya paling berbeda, kotak-kotak. Benar? Ini menunjukkan seorang siapa ini? Ayah.
tidak ada warna yang begitu menonjol atau membedakan. Seakan-akan menunjukkan keistimewaan antara keempat ini tadi. Benar atau tidak? Benar. Kasih hapus dulu fotonya. Nah, kalau sudah selesai, berarti kalian sudah mengerti bagaimana mencari informasi atau mengamati di dalam infografik. Oke. Nah, di sini ada kuis. Silakan kalian buka catatannya. Oke, terima kasih. Sebelum kita kuis, terlebih dahulu untuk kelompok semuanya hampir sempurna untuk mengamati deskripsi, terkecuali untuk kelompok 2. Karena di sana ada alasan yang tidak setuju, yang alasan nomor 3, benar? Nah, tidak usah berkecil hati kalau ada yang salah. Kita belajar dengan kesalahan. Kita belajar dengan kesalahan. Oke. Baiklah, sebelum kita kuis, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Kita ada ini sedikit, Pak. Kuis. Tolong siapkan ininya apa? Catatannya. Yang bisa silakan angkat tangan dan jawab. Oke? Apa yang dimaksud? Tolong perhatikan Pak, perhatikan Pak, perhatikan Pak, perhatikan Pak. Tempuh belajar, melihat, fokus. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Kuis, tolong disimak. Kuis dari Pak. Jelaskan apa yang dimaksud dengan deskripsi infografik. Oke, saudara anak saya Adelia, silakan. Informasi yang disampaikan dalam bentuk grafik atau gambar. Oke, informasi yang disampaikan melalui grafik ataupun gambar. Oke, tangan. Adelia Putri. Oke. Selanjutnya, apa perbedaan deskripsi dengan infografik? Nanti dulu, ganti silakan. Deskripsi jenis teks yang ditujukan untuk menggambarkan suatu objek secara detail dan jelas, sehingga pembaca seolah-olah dapat memahami apa yang dijelaskan. Sedangkan deskripsi infografik sebuah gambar yang ditujukan untuk memberikan informasi, sehingga pembaca seolah-olah dapat mengamati informasi dengan mudah. Oke, mantap. Kasih upload dulu untuk dia. Si Migo. Oke. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Semua informasi itu biasanya kita jumpai itu tidak hanya video ataupun media sosial, di mana lagi?
Salah satunya di mana lagi? Silakan Genda. Tidak hanya di komik, novel, video saja, tetapi bisa kita jumpai di deskripsi infografik yang menggambarkan sebuah gambar yang akurat, menarik, serta mudah dipahami. Oke, mantap. Jawab dulu. Nah, pertanyaan terakhir. Apa perbedaan deskripsi dengan teks deskripsi? Ada yang tahu? Teks deskripsi dengan deskripsi, bedanya cuma ada teks itu. Apa perbedaan teks deskripsi dengan deskripsi? Ada yang tahu? Tadi sudah kita pelajari sebelum ke materi. Ada yang tahu? Tidak? Silakan kita. Teks deskripsi jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek secara detail dan jelas sehingga pembaca seolah-olah dapat memahami apa yang dijelaskan. Sedangkan deskripsi infografik sebuah gambar yang bertujuan untuk memberikan informasi sehingga pembaca seolah-olah dapat mengamati informasi dengan mudah. Oke, mantap. Terima kasih. Jadi, intinya kata Genda, teks deskripsi itu sebuah teks yang mendeskripsikan atau menjelaskan sebuah kejadian mengenai objek secara rinci maupun secara faktual. Sedangkan deskripsi itu mendeskripsikan melalui sebuah tidak menggunakan teks. Hanya itu saja perbedaannya. Nah, untuk evaluasi, nah, di dalam infografik itu, kita kembalikan lagi ke infografik. Nah, di sini ada contoh infografik, kita ulangi lagi. Di sana ada perbedaan tidak di keempat Ada foto itu? Apa? Nah, kata si Adelia, ada Pak, karena di sana menunjukkan memang suasana belajar seorang anak dengan ayah ataupun keluarganya. Tetapi di pertama yang paling atas itu kepengen si Adelia, pengen seperti itu. Kenapa kepengen? Karena dia belajar di alam bebas. Ada di sini yang belajar dengan orang tuanya di alam bebas seperti di gunung. Ada tidak? Tidak. Ada tidak? Si Genda ada? Pernah Genda? Oke. Pernah kapan itu Genda? Pas liburan kemarin? Pas liburan kemarin bersama siapa nak? Sama keluarga. Oh, berarti belajar bersama keluarga. Tepuk tangan dulu. Oke, mantap. Jangan-jangan kita temuin kalau belajar dengan keluarga. Itu merupakan pembelajaran bagi kalian. Sekali-sekali kalau jenuh belajarnya di rumah, belajar di alam. Paham belajar di alam? Belajar di pinggir gunungan sambil bermain. Boleh kalian kan mempunyai adik semua kan? Ada tidak? Kalau tidak ada adik, kalian angkat adik lah. Biar belajari adiknya. Dia ngangkat adik. Kalau tidak ada adik, Dek, yuk kita belajar di alam bebas. Jangan saja kalian belajar di kolam renang. Iya. Basah buku. Tidak bisa.
Belajar renang. Nah, menurut kalian pembelajaran hari ini mengenai infografik, deskripsi visual melalui infografik, apakah sudah paham? Setelah kita belajar, bisa apa membedakan apa itu infografik dan poster? Sudah bisa. Kalau poster itu menggunakan gambar juga. Apa lagi? Banyak teks. Kalau infografik cuma sedikit teksnya, ya? Boleh. Kalian ini bisa Pak buat jadi infografik. Bisa tidak? Bisa. Seperti presentasi tadi. Masing-masing kelompok kan berbeda. Benar tidak? Cara mendeskripsikannya ataupun cara mempresentasikannya berbeda semua, ya? Tidak semua sama. Ada yang suara kecil, ada suara besar. Benar? Ada yang samar-samar, ada juga yang diam tanpa kata. Oke. Untuk pelajaran kali ini, ada yang bisa memberikan apresiasi kepada Bapak? Ya, silakan. Hari ini saya merasa sangat bahagia Pak, karena kita diberikan kesempatan untuk bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah tugas. Kami juga diberikan kesempatan untuk menunjukkan kelas dengan percaya diri dan diberikan apresiasi dari Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sama-sama nak. Oke. Terima kasih. Di situ ada lagi yang ingin memberikan apresiasi buat Bapak selain Amora? Ada? Tidak ada? Cuma itu saja? Oh, silakan. Tidak ada kendala dari proses belajar mengajar yang Bapak sampaikan itu ini sangat kembali karena tidak ada indikasi kebosanan kerja yang dapat membuat kami mudah memahami materi yang digunakan. Hari ini semoga kedepannya belajar kami akan lebih seru lagi. Oke. Untuk selanjutnya ada PR buat Pak katanya. Untuk selanjutnya lebih seru lagi bagaimana itu? Panik Pak mendengarnya. Yang seru yang bagaimana? Oke, terima kasih nak. Ada lagi? Kelompok 1 dan 2 bagaimana? Nah, silakan. Kalau pembelajaran bahasa Indonesia mengenai deskripsi infografi, saya jadi deskripsi juga hanya dalam Oke, mantap. Katanya untuk setelah belajar deskripsi infografik ini, sempat tahu dia deskripsi itu merupakan teks semua, tetapi juga termasuk sebuah gambar atau infografi. Untuk nomor 1 bagaimana? Nomor 1 ada tanggapan Pak? Terima kasih Pak sudah memberikan kami ruang untuk belajar bersama. Karena dengan diskusi tadi kami bekerja dan bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan oleh Bapak. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi hitung dari kelompok 1, 2, 3 dan 4 Pak terima. Semoga ilmu yang kita pelajari mengenai deskripsi infografi ini berguna bagi kalian. Nah, ada PR juga untuk Pak, supaya belajar lebih menyenangkan lagi. Oke, nanti Pak usahakan lebih dahulu pertemuan selanjutnya. Jadi untuk hari ini kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu deskripsi visual infografik adalah merupakan penyampaian informasi
kompleks secara sederhana dan menarik melalui kombinasi teks, grafik, gambar, elemen visual lainnya. Infografik membantu audiens memahami. Jadi kalian mudah memahami apa isi infografik tersebut walaupun tidak ada teksnya. Tetapi dalam bentuk gambar kalian bisa memahami, oh ini memberikan informasi. Untuk selanjutnya, kalau bertemu di jalan, kalau setiap gambar itu kalian pelajari ya. Kalian tetapi individu, bukan kelompok. Kalau kelompok susah cari kelompoknya. Oke? Untuk selanjutnya, hari ini pembelajaran kita masalah deskripsi, visual, infografik sudah usai. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas masalah mengidentifikasi sebuah teks deskripsi visual, ataupun selanjutnya ada pilihan lagi, kita akan mencari contoh apalagi yang ada di lingkungan sekitar kita mengenai infografik. Tidak hanya seragam sekolah saja, kita bisa, kalau kita sudah bisa mencontohkan, menggambar, atau oh ini bisa kita buat infografik, berarti kita sudah bisa membedakan poster itu bagaimana, foto itu bagaimana, infografik itu bagaimana. Oke? Nah, setelah mencari contoh, kita akan belajar masalah sudut pandang. Ada yang tahu apa itu sudut pandang? Sudut pandang? Ada yang tahu? Sudut pandang itu ada berapa macam? Ada berapa macam? Ada? Tiga macam. Yang pertama sudut pandang orang pertama, kedua sudut pandang orang kedua, ketiga sudut pandang campuran. Tidak mesti berurutan. Selanjutnya ketiga, tidak ada campuran. Nanti belum kita akan pelajari masalah sudut pandang. Kita untuk pertemuan selanjutnya membahas masalah sudut pandang. Silakan untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan Pak dengan baik, sudah belajar dan mengikuti aturan pembelajaran bahasa Indonesia, kerja kelompok, dan menjawab pertanyaan Pak dengan bagus, cepat, lugas. Begitupun tidak sempurna. Tetapi Pak, terima kasih karena sudah kalian ikuti dengan baik. Nanti silakan kalian simpan terlebih dahulu bukunya. Simpan bukunya. Jadi kalian di rumah nanti kalian baca buku paketnya. Kita pertemuan selanjutnya membahas apa nak? Membahas sudut pandang orang pertama, kedua, dan campuran. Oke.
Jadi nanti kalau pulang tolong sampaikan kepada kedua orang tuanya salam dari Pak, dan jaga kesehatan, jangan lupa sarapan. Oke? Sebelum sekolah sarapan dulu, nanti pulang sekolah. Yang bagi perempuan sampai ke rumah salam dengan kedua orang tua. Begitupun yang laki-laki, salam kedua orang tua. Dan apa pekerjaan kedua orang tua? Yang perempuan membantu. Membantu apa? Membersihkan rumah. Oke, membersihkan rumah. Apa lagi? Membersihkan apa lagi? Ya? Membersihkan, mencuci piring. Oke, bentar. Yang kedua, membantu apa? Membantu ayah. Apa? Bantu apa? Minta uang. Membantu menghabiskan uang. Macam mana? Tidak boleh. Kalau sebelum kita minta, orang tua kita sudah mengasih, ya ambil. Ya. Tetapi kalau membantu orang tua untuk menghabisi uangnya tidak boleh. Oke? Oke. Untuk ketua kelas, silakan ke depan. Silakan sih. Tasnya dikembalikan dulu. Oke. Silakan pimpin doa. Kita pulang.